Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Mas Faqala Yanto, Rasulullah Mas sallallahu Yanto, alaihi wasallam minta khairukum tolong. man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan ya. Yang mana nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu sehat, Pak Bu, ya. Sehat dan juga waktu luang yang kita gunakan pada malam hari ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya mempelajari bacaan Al-Qur'an, ya. Salah satunya mempelajari bacaan Al-Qur'an yang insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai bertilawah ya sebelum memasuki ke kajian ya ke pembahasan yang mana pembahasan malam hari ini kita akan membahas apa Bapak Ibu sekalian kira-kira ada yang sudah tahu Tahsin. ya dasar-dasar ya dasar-dasar ilmu tahsin Pengantar dan tahsin. insya Allah kita akan membahas secara apa namanya singkat ya dan juga ini pembahasan dasar-dasar tahsin ini terkhusus untuk pemula ya khususnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah ya semuanya sudah hadir dan juga sambil berjalan nanti ini semakin bertambah ya saudara-saudara kita bergabung pada malam hari ini. Seperti biasa saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian kira-kira ada yang baru hadir sekali pada malam hari ini? Ada Ustaz. Saya Ustaz. Ada ya, Masya Allah. Dari mana lokasi? Domisili mana Pak Bu? Lamongan Ustaz. Oh Lamongan, Saya dari Gresik, Ustaz. Gresik, Masya Allah ya. Bali enggak. Masya Allah. Aceh di sini ada Aceh? Baru Ada, hadir. Masya Allah ya. Ada ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik boleh Bapak Ibu sekalian di-sharekannya di kolom komentar boleh ya. Oke, biar nanti tidak terlalu ramai ya untuk suaranya ya. Silakan di chat di kolom komentar Bapak Ibu sekalian domisili kota asal mana dan jangan lupa ya tahu informasi program ini dari poster kah, dari live TikTok kah, itu ya atau dari konten ya boleh diinformasikan di kolom komentar ya biar tahu tuh banyak sekali ini setiap minggunya alhamdulillah kita mendapatkan saudara-saudara baru tuh ya dari Aceh ada tuh ternyata ya dulu pernah ada dari Malaysia kira-kira ada tidak nih dari Malaysia ya. Ya, jadi di luar Indonesia juga ternyata ada Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah, syukran ya, jazakallahu khairan yang sudah meluangkan waktunya mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh insya Allah ya. Sebelum kajian hanya niat saja insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sudah kita bisa mengikuti kajian pada malam hari ini ya, Masya Allah tabarakallah ya. Tuh, Masya Allah, dari Al-Quran ada, dari poster ada ya, dan dari produk-produk Sobat Ngaji yang lainnya pun juga ada. Syukran ya, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas ilmu dasar-dasar tahsin Al-Quran terkhusus bagi para pemula ya. Nah, dan di sini pun juga bisa nanti ayah bunda, teman-teman sahabat Al-Quran semuanya untuk penerapan bagi misalkan ada di antara ayah bunda menjadi guru pengajar Al-Quran yang insya Allah di sini pun juga mudah-mudahan mendapatkan apa namanya sharing ilmunya ya sepengalaman belajar mengajar saya mungkin seperti itu kurang lebih ya karena di sini pun juga saya yakin banyak yang mempunyai pengalaman suka duka menjadi guru atau misalkan suka duka menjadi peserta gitu ya nanti kita sharing bareng di sini ya insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian kita akan bertilawah terlebih dahulu ya. Kita akan membacakan di Quran surah Al-Muzammil ya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya untuk posisi duduknya biar enak ya. Dan juga tentunya apa namanya kita akan bersama-sama membacanya ya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, Berapa, insya Ustaz? Allah kita membacanya itu di apa namanya dengan cara istilahnya mentalkinkan itu ya. Saya satu kali, Bapak Ibu sekalian ikuti ya bacaan yang saya baca ya. Siap ya? Insya Allah kita akan membaca cukup sampai ayat ke-8 saja ya. Sampai waqaf qaf lam ya. Baik, siap ya Bapak Ibu sekalian? Bismillah, siap. Ya. Oke, saya dulu ya. Surat keberapa, Ustaz? Diusahakan Bapak Ibu sekalian ya gimana? Quran surah Al-Muzammil Keberapa? surah Surat keberapa, Ustaz? ke-73. Surat ke-73 juz 29 ya. Oke. Kalau misalkan membuka mushaf masing-masing boleh atau misalkan melihat di layar handphone ataupun laptop masing-masing boleh ya. Siap ya? Saya satu kali, semua satu kali ya. Kita rapihkan Bapak Ibu sekalian. Jadi sesudah saya baca, Bapak Ibu yang membaca ya. Sesudah beres baru disimak kembali bacaannya ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nisfahu aw أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Inna laka. Afwan, siap. Ya, sebelum belum Bapak Ibu sekalian. Belum. Oke, di skip dulu. Oke, saya dulu ya. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Silakan. Inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, syukran. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya kita akan memulai untuk pembahasan yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas. Tapi sekilas pembahasan waktu minggu lalu ya, beberapa waktu ke belakang ya di 2 hari 3 hari ke belakang saya bertalaki lagi kepada beberapa guru ya terkait dengan pembahasan huruf ro waktu itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian khususnya di Quran surah kemarin itu membahas Al-Fajr ya, Al-Fajr ya. Oke, Al-Fajr. Ya, kita ini apa namanya? Kita koreksi sedikit ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang ini apa namanya tergantung nanti guru talaki kita ya. Nah, sebagian banyak memang yang membaca di Quran surah Al-Fajr di ayat ke berapa kemarin 5 ya kalau tidak salah ya. Nah, 5 ya. Nah, ini nanti sama kaitannya dengan ayat 1 Pak Bu ya. Jadi memang ada yang membaca mungkin ini bukan apa namanya pernah saya sampaikan di minggu yang lalu itu terkait dengan apa namanya ketipisannya ya, tipisnya di ketika huruf jim sukun atau kolkola dibarengi dengan huruf ro ya, ro dibarengi dengan huruf kolkolah di apa namanya sebelum huruf ro itu ya. Makanya tetap kondisi tipis Bapak Ibu sekalian, tapi ada apa namanya sedikit agak tebal ketika saya bertalaki di beberapa guru gitu ya. Nah, tapi mayoritas yang apa namanya pengalaman saya talaki itu ditipiskan semuanya ya. Jadi di ayat kelima ya, ini untuk apa namanya menyamakan dulu ya, menyamaratakan dan juga Bapak Ibu sekalian pun juga bisa mempraktekannya setipis apa ketika kita mempraktekkan di Quran surah Al-Fajr di ayat 5 ya. Karena beda sekali. Contoh misalkan kita mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mempraktekkan di Quran surah At-Takatsur kalau tidak salah ya. Betul ya, At-Takatsur ya. Kita coba lihat. Nah, di sini nih. Nah, di bawah ya. Contoh misalkan saya praktekkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bal ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian boleh di-mute dulu ya, di-mute dulu biar suaranya tidak keluar ya. Nah, ayat kedua nih. Ini yang ditipiskan. Hatta zurtumul maqabir. Nah, ini ditipiskan ya. Jadi kalau misalkan posisi seperti ini tipisnya terasa banget ya. Nah, untuk di Quran surah Al-Fajr pun juga karena sebelumnya berharokat kasroh, Bapak Ibu sekalian, pastikan saat ini kita samaratakan dibaca tipis ya. Nah, untuk tipisnya memang ada beberapa ketika saya bertalaki itu ada yang hampir-hampir mendekati tebal gitu ya. Tapi memang tidak terlalu tebal sih ya. Bisa jadi mungkin kadar ketipisannya yang berbeda ya Bapak Ibu sekalian ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr. Ah gitu ya. Hijr. Bukan hijr. Hijr. Nah, ini yang terasa tebal itu yang seperti itu ya. Tapi memang apa namanya maksudnya adalah ketipisannya agak beda sedikit gitu ya. Ada yang betul-betul tipis banget, ada yang hampir-hampir seperti tebal tapi memang tipis ya. Jadi berarti perbedaannya itu adalah kondisi ketipisannya terkadang suka berbeda tipis gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, untuk apa namanya mengkondisikan pembahasan minggu yang lalu ya. Jadi sehingga mudah-mudahan jadi ilmu baru ya. Mudah-mudahan jadi ilmu baru dan ini sepengalaman saya bertalaki seperti itu ya. Oke, siap, cukup Bapak Ibu sekalian. Karena pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan dasar-dasar ilmu tahsin Al-Quran. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya akan menggambarkan, memvisualkan saja. Jadi untuk modul kita sebetulnya ada yang kita pakai itu di modul tahsin 1 ya. Nah, cuman perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar dasar ilmu tahsin ya. Jadi di sini kita akan membahas dasar-dasar tahsin ya, dasar-dasar tahsin Al-Quran ya, atau dasar-dasar ilmu tahsin ataupun ilmu tajwid gitu ya, atau tajwid.
Afwan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan Afwan. Kita akan membahas ilmu atau dasar-dasar tahsin ataupun tajwid ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan. Afwan. Oke, boleh di sini Bapak Ibu sekalian bisa kerjasamanya mikrofonnya di-mute-kan ya, mikrofonnya di-mute-kan terlebih dahulu ya. Oke, atau saya izin untuk memute-kan secara keseluruhan ya. Afwan. Oke, siap ya, sudah di-mute-kan. Biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan dengan baik ya. Nah, ketika kita mendengar dasar-dasar tahsin ataupun tajwid, terkhusus ini bagi para pemula, Bapak Ibu sekalian ya, terkhusus bagi para pemula ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan sebagaimana dalilnya yang pernah kita dengar Bapak Ibu sekalian ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf ya, dari beberapa dari beberapa penjelasan ya, yang ada yang mengatakan di beberapa riwayat terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya, mentajwidkan dan juga mentajwidkan tajwidul huruf ya, mentajwidkan huruf-huruf ya, mentajwidkan mentahsinkan gitu ya. Terus wa ma'rifatul wukuf ya. Istilahnya yang sering kita praktekkan wakaf iftidanya pun juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau kita mendengar kalimat tahsin, masih ingat tidak tahsin itu apa Pak Bu? Ya. Membaguskan. Tahsin. Nah, ya tahsin itu kalau misalkan secara bahasa tahsin. Memperbaiki bacaan. Nah, ya. Tahsin itu banyak ya, maknanya beragam ya. Baik, memperbaiki, dikarenakan tahsin ini kalimatnya dari hasana yuhasinu tahsina ya. Makanya di sini diambil kalimat dari hasana. Jadi tahsin itu adalah memperbaiki ya, memperbaiki, memperbagus gitu ya. Nah, memperbaiki, memperbaiki ya, dan seterusnya ya, memperbaiki, memperbagus, memperindah, apalagi membuat lebih baik lagi ya. Jadi dari asalnya bacaannya tidak lancar menjadi lancar. Nah, itu itu adalah ilmu-ilmu tahsin ya. Maka dari itu kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ketika bacaan awalnya misalkan ya belum tahsin, belum diperbaiki itu ya, atau belum bertajwid. Nah, ketika belajar tahsin atau tajwid yang asalnya terbata-bata menjadi tidak, yang asalnya tidak konsisten menjadi konsisten. Nah, jadi itu adalah ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin. Tapi luas banget Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya yang dikatakan pada umumnya adalah panjang pendek, dengungan gitu ya. Terus qalqalah, yaitu ilmu tajwid semuanya ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk ilmu tahsin ini yang pertama ya, ini rukun ya, lebih kepada bisa jadi saya sebutkan rukun. Ini Afwan jangan dicoret-coret dulu ya, karena saya sedang membahas ya. Boleh dikondisikan ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Dari layar masing-masing dikondisikan jangan sampai ada coret-coret dulu ya, biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya. Oke, Afwan ya. Oke, disimak dulu. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, ini rukun mempelajari ilmu tahsin ataupun ilmu tajwid. Ada rukun-rukunnya nih ya. Yang pertama itu adalah kuasai makharijul huruf. Nah ya. Makharijul huruf. Oke, afwan, ini agak ketebalan ya, sebentar. Makharijul huruf. Oke, yang pertama adalah kita harus menguasai yang namanya makharijul huruf. Makhraj itu adalah tempat keluar, ya. Tempat keluar. Makanya sering kita sebutkan makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu huruf hijaiyah, ya. Terkhusus kita karena kita orang Indonesia itu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mempelajari dari huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu, gitu ya. Itu makharijul huruf, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ada yang namanya as-sifat, ya, sifatul huruf.
kita harus menguasai yang namanya sifat. Ya. Sifat huruf. Ya. Sifat huruf apa? Sifat huruf hijaiyah tentunya, gitu ya. Kalau misalkan huruf-huruf alfabet nggak ada sifatnya ya. Ya bebas gitu kan ya. Bahkan kalau misalkan kita beda makhraj saja ya bebas ya. Kalau misalkan kita mengucapkan adalah biasa saja nggak apa-apa ya. Ada yang adalah, adalah gitu ya. Itu bebas ya kalau bahasa kita. Tapi kalau misalkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an, salah satu di antaranya huruf hijaiyah yang kita pelajari. Nah, ini yang harus kita kenali sifat per sifatnya ya. Masya Allah ya. Luar biasa. Maka dari itu ini termasuk huruf yang mulia, yang beda daripada yang lainnya. Pokoknya beda banget ya. Makanya kan Al-Quran itu datangnya dari Allah yang maha mulia gitu ya. Maka dari itu ketika ada seseorang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan Allah muliakan gitu ya. Sebagaimana malaikat Jibril saja menjadi malaikat yang mulia karena Al-Quran, Pak Bu ya. Manusia terbaik menjadi manusia yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia karena Al-Quran gitu ya. Tempat Mekah dan Madinah menjadi tempat yang mulia karena Al-Quran, Pak Bu ya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran. Maka dari itu kata para ulama, kalau misalkan kalian ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dekatlah dengan Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, Masya Allah ya. Meskipun kita banyak keterbatasannya ya Bapak Ibu sekalian. Ya terkhusus saya pun juga di sini banyak keterbatasannya ya. Tidak ada manusia yang sempurna 100% gitu ya. Nah, semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Maka dari itu di sini saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi belajar. Saya pun juga orang yang belajar dan insya Allah kita semua yakin sebagaimana Rasulullah katakan, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik ya Bapak Ibu sekalian, karena kita di sini belajar dan mengajarkan ya. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahkan bisa jadi Bapak Ibu sekalian itu mengajarkan kepada saya gitu ya. Maksudnya dalam hal di luar pelajaran ini pun juga menjadi pelajaran Pak Bu ya. Jadi ketika adanya Bapak Ibu sekalian itu menjadi pelajaran buat saya. Maka dari itu di sini insya Allah di Sobat Ngaji di program besar ini dan juga apalagi di di privatnya ataupun di kondisi program-program yang lain, insya Allah kita sedang memunculkan ataupun melahirkan belajar dan mengajar gitu ya. Kami mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami pun juga belajar kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini bernilai amal soleh insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dua adalah sifatul huruf. Nah berarti Bapak Ibu sekalian kita harus mempelajari yang namanya makhraj, tempat keluarnya huruf ya. Karena apa? Kalau misalkan tidak dipelajari makhraj itu nggak akan keluar hurufnya ya. Meskipun tanpa kita sadari, kita itu Bapak Ibu sekalian ketika belajar dari kecil itu huruf hijaiyah itu sudah mengeluarkan dari makhrajnya. Cuman nanti makhrajnya misalkan makhrajnya sudah tepat tapi sifatnya tidak tepat gitu ya. Bahkan sebaliknya, sifatnya sudah tepat tapi makhrajnya tidak tepat gitu ya. Itu bisa jadi kebalikannya Pak Bu ya. Contoh misalkan ya, ketika kita mengucapkan huruf ta ya. Huruf ta seperti ini misalkan. Nah, ini ada abatasa ya. Nah, ini kan ujung lidah menempel ke ujung dua gigi seri atas. Ya. Oke, di sini masih suaranya masih bocor Bapak Ibu sekalian. Afwan, boleh dimutkan kembali? Oke, ini ada yang nulis-nulis juga. Oke, ya. Boleh di Oke. Yang Bapak Ibu sekalian mohon instruksi kembali bagi Bapak Ibu sekalian ketika saya membahas mohon izin di-mute-kan terlebih dahulu ya, disimak dulu. Nanti insya Allah setelah itu nanti kita akan coba tanya jawab ya. Oke ya, saya bahas dulu ya. Oke. Nanti kalau misalkan diberikan kesempatan untuk menjawab boleh nanti Bapak Ibu sekalian menjawab ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah huruf sa itu ujung lidah menempel ke ujung dua gigi seri atas gitu ya. Nah, ketika kita mengucapkan sa ini ternyata kita mengucapkannya sa
sa. Ternyata ujung lidah itu menempelnya ke gigi seri bawah gitu ya. Yang harusnya menempel atau menyentuh ke dua gigi seri atas, ini malah ke bawah gitu ya. Berarti makhrajnya kurang tepat ya, makhrajnya kurang tepat. Bahkan sifatnya pun juga bisa jadi kurang tepat juga. Tapi kalau misalkan kita dengar sifat, kalau huruf tha sifatnya rokhwah ya. Nah, terus ketika kita mengucapkan tha ini menjadi sa itu ya, ini sifatnya pun juga sama masuk ke rokhwah. Tapi di antara sifat huruf sin yang sin tadi ya, kalau misalkan kita tertukar dengan huruf sin yang ini, Pak Bu ya, sa itu ya. Sa yang asalnya harusnya tha menjadi sa itu ya. Nah, ini makhrajnya keliru gitu ya. Apalagi sifatnya memang ada yang masuk yaitu rokhwah ya. Tapi ada sifat di sini yang namanya as-safir, desisan. Nah, maka itu yang membedakan ya. Maka itu kenapa sering kali tertukar huruf ya. Ini hal biasa, tenang Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan bahas terkhusus ini untuk para pemula ya. Jadi tidak usah khawatir, kita akan bahas pada malam hari ini ilmu dasar-dasarnya ya, sehingga kita nanti tahu posisi kita itu di mana Pak Bu ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita itu harus mengenal yang namanya sifat ya. Saya akan coba bahas kembali ya. Sedikit kita murojaah. Kalau misalkan makhraj itu adalah contoh misalkan tadi huruf tha, ujung lidah menempel ke gigi seri atas, itu makhraj, tempat keluarnya huruf tersebut, bunyinya di situ, ya. Akan tetapi ada huruf ini adalah mempunyai sifat. Sifatnya itu yang namanya rokhwah, mengalirnya suara, berarti ada suara yang harus mengalir, ya. Tha, gitu, ya. Salah satu di antaranya pun juga huruf sin juga sama. Sa. Nah, kalau huruf sin, makhrajnya di ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Itu makhraj. Ini kita bahas tidak terlalu mendalam ya. Hanya gambaran saja bahwa dasar-dasar mempelajari ilmu tahsin itu, yang pertama kita menguasai makhraj, yang kedua menguasai sifat. Gitu ya. Sifatnya huruf-huruf dalam huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Ya. Baik. Berikutnya yang ketiga Pak Bu, boleh ini jadi catatan ya. Oke, saya sengaja memang tidak dibikinkan modul, tapi insya Allah dikarenakan memang waktu yang terbatas ya, jadi sehingga insya Allah kita akan tulis saja ya. Yang kedua sifatul huruf. Yang ketiga itu adalah kita harus menguasai hukum tajwid. Hukum tajwid. Nah, hukum tajwid ya. Nah, hukum tajwid Pak Bu. Ya, ini yang ketiga. Hukum tajwid itu apa? Ya, kalau misalkan kita mendengar hukum biasanya apa Bu? Yo, nah sekarang boleh menjawab. Kalau kita mendengar hukum, berarti biasanya apa tuh? Orang yang mengikat Ustaz. Orang yang mengikat. Duh, ini agak harus ditaati. Kalau hukum itu tidak boleh Jadi dilanggar. kesepakatan bersama. Kesepakatan konvensional bersama. Oke, siap. Cukup, boleh di-mute lagi? Boleh di-mute lagi? Oke, boleh di-mute lagi Bapak Bu sekalian? Oke, siap, boleh di-mute kan? Oke, siap Bapak Bu. Saya akan coba bahas ya. Tadi sekilas ada yang ketika kita mendengar hukum, biasanya sesuatu yang mengikat gitu ya. Sesuatu yang mengikat dan tidak boleh dilanggar ada tadi ya. Oke ya, syukron. Itu pun juga jawaban sama ya. Dan yang beberapa yang saya dengar juga tadi di antara Bapak Ibu sekalian, hukum-hukum itu sering Bapak Ibu dengar seperti nama-nama istilah, betul ya? Seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu secara keseluruhan benar. Ya, benar. Tapi hukum tajwid di sini memang sebagaimana pernah minggu lalu saya sampaikan, ada dua ulama berbeda pandangan ya terkait dengan hukum tajwid ini, ya. Ada yang namanya para pakar tajwid atau ulama tajwid mengatakan bahwa hukum mempelajari tajwid hukumnya adalah wajib gitu ya. Nah, sedangkan bagi para ulama fikih hukum mempelajari tajwid itu hukumnya sunnah yang dianjurkan gitu ya. Jadi dua-duanya memang diharuskan gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan hukum mempelajari gitu ya. Hukum mempelajari tajwid.
Nah, terus sebagian tadi saya mendengar di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mengatakan nama-nama istilah ya, seperti mad tobi, mad badal, mad iwad. Nah, ini yang mendekati Pak Bu ya. Ini yang mendekati. Yang dimaksud adalah hukum-hukum tajwid itu adalah aturan ya, aturan dan juga keharusan yang harus kita baca sesuai dengan hukumnya atau sesuai dengan apa yang ditalakikan dari Rasulullah ke sahabat sampai ke kita gitu ya. Nah, itu kan sudah jadi hukum itu ya, seperti itu. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, hukum tajwid pada umumnya itu adalah kita harus mempraktekkan sesuai ilmunya gitu ya. Contoh misalkan ketika kita menemukan ada huruf ba gitu ya. Ada huruf ba, ketika huruf ba ini ditempeli alif, maka ba itu menjadi 2 harokat. Ba. Nah, ini termasuk hukum yang harus kita baca sesuai dengan ilmunya, gitu ya. Jadi tidak dibaca ba, tapi ba, gitu ya. Terus yang lainnya misalkan pernah saya sampaikan, contoh ada huruf min, gitu ya. Ada min. Ketika kita min bertemu dengan huruf ain, maka dibaca min a, ya, itu ya. Tapi ketika misalkan bertemu dengan huruf fa jadi ihfa kan, min fa, itu nanti kaitannya dengan yang tadi hukum, ya. Terus ada hak dan mustahak, masih ingat ya? Hak dan mustahak yang saya bahas ya. Sebagaimana dalilnya ikhraju kulli harfin min makhraji ma'a haqqahu wa mustahaqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya sesuatu yaitu makhraj dan memberikan hak dan mustahaknya. Tuh luar biasa ya. Oh, ini penuh aturan banget ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk dasar-dasar ilmu tahsin atau untuk pemula, mau tidak mau kita harus diatur Pak Bu. Mau tidak mau ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada seseorang yang tidak mau diatur bacaannya, maka dikhawatirkan nanti termasuk kategori melalaikan. Bahkan para ulama tajwid mengatakan bahwa termasuk kesalahan jali yang melalaikan. Ya, yang melalaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Qur'an. Maka itu nanti kelalaian itu akan menjadi haram hukumnya, gitu ya. Kalau misalkan sudah haram hukumnya, nantinya ke dosa gitu ya. Maka dari itu nanti ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan Pak Bu ya. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya, melalaikan belajar, melalaikan ada seseorang yang mengingatkan kita gitu misalkan ya, harus belajar, harus A B C D gitu ya, tapi kita enggak mendengar gitu ya. Kita melalaikan, buat apa belajar ini gitu ya. Nah, itu dikhawatirkan nanti masuknya kepada yang tadi yang disampaikan oleh para ulama tajwid itu nanti bisa mendekati kepada haram. Ya, maka itu kalau misalkan sudah haram berarti nanti bisa jadi dosa seperti itu ya, melalaikan. Nah, salah satu yang melalaikan itu apa saja? Banyak Pak Bu ya. Contohnya misalkan ada seseorang yang memang bacaan Al-Qur'annya itu bagus gitu ya, bagus, sudah berilmu ya, sudah bertajwid, sudah belajar tajwid, tapi ada yang memang disepelekan terhadap bacaannya itu, atau misalkan merusak itu Pak Bu ya, yang asalnya harusnya bacaannya sesuai hukumnya, ini malah dirusak gitu ya, bahasanya dimain-mainkan. Nah, itu ya, hati-hati juga ya. Itu salah satu termasuk apa yang dikatakan ulama tajwid itu termasuk haram, hati-hati jauhi ya. Terus yang hati-hati itu yang kategori melalaikannya Pak Bu ya. Jadi memang kita itu memang harus hati-hati ya. Yang mana yang dikatakan oleh para ulama, hati-hati jangan melalaikan mempelajari ilmu tajwid gitu ya. Jadi maka dari itu ini beda pandangan dari dua para ulama ini ya. Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, seperti itu ya. Baik, ilmu tajwid penting sekali Pak Bu ya. Karena apa? Nanti kaitannya dengan kekhusyuan dalam membaca Al-Qur'an ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih, kalau misalkan andaipun misalkan hukum tajwid itu, hukum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan banyak yang meninggalkan, banyak yang tidak mempraktekkan sunnah itu gitu ya, apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu pernah tidak menjadi makmum ya, terus mendengar imam kita, wah, bacaan Al-Qur'annya
Gimana ya? Kacau gitu kan ya. Nah, kira-kira pernah tidak Pak Bu merasakan seperti itu? Pernah banget. Pernah ya? Ini bahkan Pakai banget. itu ya. Bulan puasa Pakai biasanya. banget, Ustaz. Bahkan ini tragedi, pertanyaan-pertanyaan, puluhan pertanyaan kepada saya. Itu pertanyaan bagaimana dengan kita yang sudah belajar tahsin tapi imam kita itu waduh Masya Allah, Al-Fatihahnya banyak yang salah itu ya. Ada yang masih dipanjangkan, ada yang hurufnya masih tertukar padahal kan merubah arti ya gitu ya. Itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu ya. Bahkan memang Bapak Ibu sekalian nanti ada kaitannya dengan adab juga ya, adab. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian untuk adab-adab dalam membaca Al-Quran gitu ya, kan kita itu harus ada adab ya, apalagi di masjid nih ya. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mempunyai adab ya, contohnya ini ada peserta yang bertanya kepada saya itu gini, ya, Ustadz saya itu kan sudah belajar tajwid. Nah, suatu ketika saya ada di ada di satu masjid. Dan juga sebetulnya sudah berkali-kali gitu ya, sudah berkali-kali, tapi imamnya itu yang itu saja gitu ya. Jadi memang bacaannya kacau lah ya, kategori kacau gitu Pak Bu ya. Jadi kacau itu tidak bertajwid lah gitu ya. Nah, apakah kita yang harus maju gitu kan ya? Nah ya, nah itu di situ pun juga ada adabnya Pak Bu, ada adabnya ya. Jadi sehingga kalau ada di dalam masjid itu kita harus mengkondisikan dan juga memaklumi lah ya, untuk minimal memaklumi ya. Tapi sebetulnya ini sudah di mana-mana bertanya seperti itu kepada saya ya, udah banyak sekali ya. Bagaimana gitu ya solusinya kalau misalkan kondisi di satu masjid seperti itu ya. Ini memang agak agak rancu Pak Bu ya. Jadi masih bahan pertimbangan, masih bahan pembahasan oleh para guru-guru itu ya, untuk mengkondisikan di suatu masjid ya. Sebetulnya memang yang harus betul-betul dirubah itu adalah dari mulai DKM memprogramkan bahwa imam ini harus dikhususkan. Maka itu kan sekarang sudah banyak rekrutmen untuk imam masjid ya. Itu salah satu ikhtiarnya mungkin seperti itu ya, biar di salah satu masjid itu sudah ada imam yang betul-betul fasih bacaannya, hafalannya banyak dan juga indah bacaannya seperti itu ya. Itu salah satu ikhtiarnya mungkin sudah terjadi seperti itu ya. Baik, ketiga adalah hukum tajwid, penting sekali ya Pak Bu ya, hukum tajwid. Baik, yang keempat Pak Bu. Di sini yang keempat itu adalah mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah mendengar ataupun ada yang belum pernah mendengar. Yang namanya riyadatul lisan ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita tulis dulu. Ada yang namanya riyad. Riyadatul lisan. Nah, riyadatul lisan ya, yaitu praktek Pak Bu. Nah ya, jadi kalau misalkan gini ya, kita sudah mempelajari makhorijul huruf, kita sudah mempelajari sifat huruf, kita sudah mempelajari hukum tajwid, tapi kita tidak riyadatul lisan, tidak banyak melatih gitu ya. Maka dari itu ini termasuk rukun mempelajari ilmu tajwid, yaitu banyaklah berlatih. Nah gitu ya. Ada tidak nih kira-kira seseorang ketika belajar makhorijul huruf, sifat, hukum tajwid, tapi tidak banyak melatih? Ada Pak Bu. Ada. Saya punya gini. Saya punya peserta ya waktu itu ya. Saya punya peserta. Beliau itu kuliah ya. Beliau itu kuliah. Terus belajar kepada waktu itu saya masih di lembaga Quran ya. Terus permintaannya itu hanya untuk mendapatkan apa Pak Bu? Mendapatkan ijazah saja, mendapatkan sertifikat saja, niatnya itu gitu ya. Jadi ketika makhorijul huruf sudah dipelajari, sifat sudah dipelajari, hukum tajwid sudah dipelajari, tapi niatnya hanya untuk mendapatkan ijazahnya saja. Hanya untuk mendapatkan sertifikatnya saja. Untuk apa? Untuk lulus di ujian sekolahnya, untuk lulus di ujian kuliahnya gitu ya. Nah bahkan sebagian banyak yang memang tidak banyak melatih ya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian makhorijul hurufnya dipelajari, sifatnya dipelajari, hukum tajwidnya dipelajari, latihannya luar biasa banyak setiap hari misalkan
ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang kelima, catat nih yang kelima. Ya. Yang kelima itu adalah bertalaqi. Nah, hati-hati ya. Di sini adalah bertalaqi. Ya. Bapak Ibu sekalian harus bertalaqi, ya. Istilah guru saya tuh kalau di Sunda itu ya, meskipun ibu-ibu sekalian sudah bersalaki, tapi bacaan Al-Quran harus bertalaki, gitu ya. Bersalaki itu bersuami ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini puncaknya Pak Bu, ya. Puncaknya belajar dasar-dasar ilmu tahsin, terkhusus kita mungkin. Sebetulnya saya pun juga terkadang kalau misalkan saya ungkapkan Bapak Ibu sekalian ya, saya pun juga termasuk pemula Pak Bu. Ya, termasuk pemula. Cuman pemulanya itu kan beda-beda tahap ya, beda-beda level gitu ya. Ada pemulanya level 1 misalkan ya. Ada pemulanya level kedua gitu ya. Dan mahir pun juga ada levelnya. Maka dari itu satu hal yang saya tangkap dari guru saya Syekh Hanofa Maulana di Bandung ya, beliau mengatakan bahwa pernah kita bertanya kepada beliau itu ya, apakah saya layak jadi guru Ustaz? Ya kepada beliau itu ya, apakah saya layak menjadi guru Quran yang mana murid-muridnya banyak gitu ya. Nah kata beliau, lanjutkan ya, lanjutkan karena mereka membutuhkan antum itu ya. Dalam artian apa Pak Bu? Dalam artian apa? Mereka memang membutuhkan kita dengan ilmu-ilmu dasar ya, ilmu-ilmu yang ringan-ringan saja dulu gitu ya. Nah sehingga kalau sudah misalkan ilmu-ilmu yang ringannya sudah dikuasai, baru kita anjurkan kepada mereka untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya gitu ya. Misalkan dari mulai nah kalau sekarang kan ada yang namanya metode ya Pak Bu ya. Di Sobat Ngaji pun juga kita mempunyai yang namanya metode penerapan praktis Pak Bu ya. Metode penerapan praktis. Maka dari itu tidak langsung makhorijul huruf ya. Kalau ini rukun-rukunnya kan kalau kita lihat yang pertama itu makhraj Pak ya Pak Bu ya. Terus sifat, hukum tajwid. Kira-kira kalau misalkan secara secara garis besar harus seperti ini, wah itu sulit sekali Pak Bu. Bagaimana dengan orang-orang pemulanya itu baru belajar huruf hijaiyah? Nah, kira-kira gimana Pak Bu? Pemulanya itu baru belajar huruf hijaiyah. Sa-nya harus pas gitu ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas gitu ya. Sesudah sebetulnya bisa saja Pak Bu ya. Kalau misalkan tahapannya pelan-pelan dan juga tahapannya rapi. Tapi kan faktanya nggak seperti itu ya. Faktanya nggak seperti itu. Ada yang membaca autodidak. Autodidak itu tiba-tiba bisa baca dengan mendengar misalkan gitu ya. Meskipun ada yang seperti itu. Tapi biasanya kendalanya apa Pak Bu? Kendalanya itu adalah bagaimana yang mengajarkannya dia. Bagaimana yang mengajarkan dia. Misalkan anak kita nih. Anak kita Pak Bu ya. Pernah minggu lalu ada yang bertanya ya. Jadi anaknya itu sudah hafal ya, diajarkan oleh orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya belajar tajwid, belajar tahsin, Masya Allah ternyata banyak yang salah. Ternyata bacaan anaknya pun juga ikut salah, gitu ya. Jadi tergantung nanti siapa yang mengajarkannya, gitu ya. Tapi tidak usah khawatir, itu bukan ukuran yang memberatkan ayah bunda teman-teman sekalian, enggak ya. Itu sudah bagus ya, tinggal kita meningkatkan kualitas kita, itu yang namanya level ya. Maka dari itu di talaki ini Bapak Ibu sekalian, di talaki ini puncak-puncaknya yang harus kita mentalakikan bacaan kita kepada guru kita, minimal kepada guru yang ya kategorinya levelnya level dasar dulu lah ya. Jangan langsung ke syekh gitu ya, langsung ke Timur Tengah kita datang padahal kita belum belajar tahsin, kita belum belajar hukum-hukum atau makhraj ataupun sifat gitu ya. Saya yakin langsung dipulangkan kembali gitu ya. Jadi dalam artian gini Pak Bu ya. Misalkan ketika di antara saudara-saudara kita, terus kita sudah mengetahui ya aturan-aturannya, tiba-tiba langsung datang tuh ke Timur Tengah mencari atau misalkan jangan Timur Tengah lah ya. Di Indonesia misalkan kita mencari seorang guru yang sudah bersanad, tapi belum bisa baca Pak Bu. Belum bisa baca sama sekali. Terbayang tidak? Gurunya itu gimana ngajarinnya gitu ya. Pasti menginstruksikan kepadanya
Yuk belajar dulu yang dasar-dasar dulu ya kepada murid-muridnya dulu gitu ya. Belajar yang dasar dulu gitu ya, seperti itu. Jadi itulah yang namanya level. Tapi ini tahap bertalaki ini sangat penting sekali Pak Bu ya. Mau itu bertalakinya level kepada sanad ya, mau itu bertalakinya levelnya level dasar gitu ya. Setidaknya mendekati deh. Itu Pak Bu ya. Meskipun agak jauh tapi minimal mendekati gitu ya. Nah, jadi bertalaki di sini tidak otodidak Pak Bu. Bagaimana kalau misalkan otodidak hanya belajar di transliterasi Latin? Nah, ini nih ya. Banyak Pak Bu. Saya juga berpengalaman ya. Selama sudah 4 tahun, ya, saya pun juga masih saat ini aktif di live TikTok ya. Saya punya 2 akun. Akun yang pertama memang untuk tahsin, akun yang kedua memang untuk men-sharekan Al-Qur'an rekomendasi gitu ya. Ya jualan Quran gitu lah ya. Itu saya bedakan ya. Jadi sehingga biar enak nih. Kalau belajar tahsin kita fokus tahsin. Kalau merekomendasikan Al-Qur'an fokus ke merekomendasikan Al-Qur'an. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau saya perhatikan 99% banyak yang membutuhkan mushaf Al-Qur'an yang transliterasi Latin. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sama. Ya, di antara Bapak Ibu sekalian mungkin sama ya. 99% ya yang laku di pasar itu mushaf Al-Qur'an yang transliterasi Latin ya. Padahal ketika saya bertanya kepada para ulama Pak Bu ya, seperti ini nih ya. Ada mushaf Al-Qur'an transliterasi Latin seperti ini ya. Saya pernah bertanya kepada salah seorang guru dan beliau mempunyai guru yang memang beliau itu suka menyusun metode di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ada transliterasi Latin, terus ada terjemah perkata gitu ya. Nah, kata mereka, Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, adanya transliterasi Latin yang ada di mushaf Al-Qur'an itu untuk memudahkan ketika lupa. Itu fungsinya gitu ya. Untuk memudahkan ketika lupa dalam membaca. Gitu ya. Kalau misalkan ketika kita ini lupa cara bacanya 2 harokat, 4 harokat gitu ya. Atau misalkan huruf H, huruf misalkan ya, Ho atau J gitu ya. Nah, kita lihat transliterasi Latin. Jadi transliterasi Latin itu untuk membantu. Itu yang yang memberikan metode ini. Tapi ternyata faktanya Bapak Ibu sekalian, banyak yang mempraktekkan hanya di transliterasi Latinnya saja tanpa membaca Arabnya. Gitu ya. Maka dari itu saya yakin Bapak Ibu sekalian pun juga merasakan hal yang seperti itu. Maka dari itu, saya ingatkan di sini, jangan sampai kita otodidak. Meskipun itu salah satu metodenya Pak Bu, itu boleh ya. Saya bukan berarti tidak memperbolehkan Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara kita di luar sana untuk membaca transliterasi Latinnya saja. Tidak ya. Tidak maksudnya tidak secara khusus tidak boleh, enggak ya. Memperbolehkan. Cuma nanti ada tahapannya. Contoh misalkan, Bapak Ibu sekalian kalau sudah lancar di transliterasi Latin, next level Pak Bu, lanjutkan ke tahap yang berikutnya, membaca Arabnya. Karena apa? Pahalanya beda tentunya. Pahalanya beda dan barokahnya pun juga beda. Maka dari itu, kalau misalkan kita hanya mempertahankan otodidak saja, bagaimana? Dan apa yang terjadi Pak Bu? Kalau misalkan kita lihat di transliterasi Latin, ada tulisan seperti ini. Nah, Pak Bu ya, ini huruf apa ini, Pak Bu? Kalau kita terjemahkan, kalau kita terjemahkan seperti ini ya, oke? Apa yang terjadi Pak Bu? Kalau misalkan otodidak, Iya ya. taho, gitu kan? Setiap Terbayang negara ya? punya itu, Pak Ustadz. Ya gimana? Transliterasi berbeda-beda, Pak Ustadz. Gitu, Setiap iya. negara. Jadi maksudnya kalau misalkan mutlak kita hanya hanya mempergunakan ini saja, maka terjadi ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian saat ini di sini ada yang memang sudah tahu ini dibacanya to gitu ya, dibacanya to. Tapi ada sebagian yang lain memang yang betul-betul nol Pak Bu. Nol itu baru belajar huruf hijaiyah. Baru belajar huruf hijaiyah dan mereka malu untuk belajar kepada guru. Jadi sehingga otodidak nih. Oh, ini ada transliterasi Latin nih dan ternyata dibacanya taho gitu ya. Terus berikutnya ada huruf tha nih. Huruf tha kalau diterjemahkan dari Latinnya apa? Ini kan TSA ya. Apa yang terjadi bagi yang pemula dan enggak mau belajar kepada guru? Terjadilah tesa gitu ya.
Nah itu, ini kurang lebih gambarannya ya, gambarannya. Maka dari itu kenapa poin-poin ini menjadi rukun? Rukun kenapa rukun mempelajari ilmu tajwid? Salah satu di antaranya kita harus mempelajari makhorijul huruf, sifatul huruf, hukum tajwid, riyadhah tulisan yaitu praktek, banyak praktek dan banyak praktek juga bertalaki ya. Dibacakan di hadapan guru sehingga kalau misalkan andai pun misalkan terjadi bacaannya taho misalkan ya mengikuti transliterasi Latin. Meskipun di zaman sekarang ada dua transliterasi Latin ya, ada dua Latin tuh. Ada Latin Indonesia, ada Latin Arab gitu ya. Yang paling sulit itu adalah Latin Arab Pak Bu ya. Betul ya? Tapi kalau misalkan sudah terbiasa dengan Arabnya, lebih baik baca Arabnya daripada transliterasi Latin ya, karena susah kalau misalkan membaca dengan tulisan seperti ini. Ini yang sudah terbiasa. Tapi ini kategorinya kenapa saya sebutkan di situ ilmu dasar-dasar tahsin untuk pemula itu, ini terkhusus untuk pemula Pak Bu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mengajarkan kepada pemula, nah harus betul-betul terhati Pak Bu ya. Maksudnya perlahan-lahan, tidak terlalu keras gitu ya, apalagi di zaman saat ini ya. Kan di zaman sekarang itu berbalik Pak Bu. Di zaman Bapak Ibu sekalian yang senior mungkin tahun 92, 91 itu ya. Ataupun lebih dari itu ya, lebih senior lagi, itu kita itu ketika belajar Al-Qur'an itu kita yang mengejar guru Pak Bu ya. Kita yang mengejar guru waktu itu. Ya, kita yang mengejar guru. Maka dari itu kan dulu itu kan ada yang namanya maghrib mengaji ya. Kalau misalkan maghrib tidak ngaji itu kita malu banget gitu ya. Jadi kita yang mengejar guru. Tapi di zaman sekarang Pak Bu, terbalik Pak Bu. Kita yang mengejar murid. Ya, di zaman Bapak Ibu sekalian saat ini gampang banget. Ingin belajar tinggal kontak, terus panggil gurunya, datang deh ke rumah. Ya, kalau misalkan gurunya tidak ada, tinggal kontak langsung via Zoom ada, itu ya, praktis banget ya di zaman sekarang. Bahkan kita ini pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, di zaman saat ini kita yang mengejar murid. Maksudnya mengejar murid itu dalam tanda kutip ya, maksudnya adalah kita yang harus mengusahakan mengingatkan peserta-peserta yang tidak bisa membaca Al-Qur'an menjadi bisa, gitu ya. Jadi sebetulnya ini dakwah kita Pak Bu, ya. Ada salah seorang ulama mengatakan gini Pak Bu, ya, bisa jadi 72% buta huruf Al-Qur'an itu bukan salah mereka. Hati-hati nih Pak Bu, ya. Ada salah seorang ulama mengatakan seperti itu. 72% buta huruf Al-Qur'an bisa jadi bukan salah mereka, tapi salah kita yang tidak mengingatkan kepada mereka. Ternyata ada seseorang yang seperti ini Pak Bu. Mereka itu tidak tahu betapa pentingnya membaca Al-Qur'an. Bahkan mereka itu hanya berpikir bahwa yang wajibnya hanya sholat saja. Jadi yang penting sholat saja. Kan padahal di dalam sholat itu ada bacaan Al-Qur'an Pak Bu. Ya, tapi ada seseorang yang berpikiran seperti itu. Salah satunya banyak teman-teman saya juga Pak Bu. Ya, ada yang baru belajar, ada yang enggak mau belajar. Maksudnya kalau yang baru belajar ada ya. Tapi ini ada seseorang yang enggak mau belajar. Bahkan ketika saya tanya, terakhir membaca Al-Qur'an kapan? Wah, TK katanya Pak Bu, terbayang tidak? Terakhir membaca Al-Qur'an TK. Mungkin salah satunya saya pribadi pun juga merasakan Pak Bu ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kelancaran. Saya mulai belajar itu di usia 23 tahun. Berarti Bapak Ibu sekalian, 23 tahun saya tidak dekat dengan Al-Qur'an. Ini pengalaman. Ya, saya pun juga memang basically di sini bukan di pesantren Pak Bu, ya. Jujur saya basicnya tidak di pesantren, bahkan saya basicnya di sekolah SMK seni rupa. Mungkin pas kuliah saya masuk ke ke Al Imarot, mulai ke pelajaran-pelajaran ya seperti inilah gitu ya. Jadi itu ketika usia 23 Pak Bu, ya. Jadi dari kecil, meskipun memang dari kecil saya pun juga punya hafalan ya, cuman hafalan itu doang kan, hafalan yang tanpa membaca gitu Pak Bu ya. Tapi itu ketika perjalanan di situ memang enggan untuk belajar sampai usia 23, sampai wafatnya ayah saya Allahyarham
disitulah mulai saya sadar gitu ya. Jadi mungkin dengan cara Allah harus seperti itu. Dan alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan ayah bunda, bapak ibu sekalian di sini dalam keadaan alhamdulillah saya pun juga sudah mulai belajar terus gitu ya. Dan juga apa namanya? Belajar ajarkan gitu ya insyaallah. Dan saya yakin ketika kita mengamalkan belajar dan mengajar bapak ibu sekalian, ilmu itu akan bertambah terus, nggak akan ngurang. Tapi berbeda dengan hanya belajar saja. Kalau hanya belajar saja bisa jadi ilmunya banyak yang lupa gitu ya. Maka dari itu kepada Bapak Ibu sekalian, ini tekniknya nih Pak Bu ya. Ini tekniknya. Ini salah satu teknik yang saya terapkan ketika belajar mengajar ya. Waktu itu dulu pernah saya ini kaitannya dengan tahsin dasar ya. Ini untuk pemula Pak Bu ya. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian di sini pemula juga ya. Nah, ketika kita mempraktekkan ingin lebih cepat, ketika kita mendapatkan satu ilmu sedikit saja, langsung ajarkan. Ya, dulu pernah saya hanya mendapatkan metode waktu itu di lembaga Magdis ya. Saya mendapatkan metode di ayun aja Pak Bu. Ya. Ketika di ayun aja itu adalah cara praktek mempraktekkan memad panjang 2 harokat. Saya ajarkan langsung meskipun saya belum mempelajari 4 harokatnya, 6 harokatnya belum. Gitu ya. Waktu itu jujur saya langsung mengajarkan kepada saudara-saudara saya ya, kepada anak-anak yang di madrasah ya. Terus mengalir ya, dapat yang 4 harokat ajarkan lagi. Terus sampai alhamdulillah tidak banyak lupanya Pak Bu ya. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu sekalian banyak lupanya atau banyak nambahnya kira-kira? Lupanya. Nggak tahu, Banyak Pak. lupanya, Mungkin lupanya ya. mungkin, Pak. Gitu ya, banyak lupanya gitu ya. Nah, Lupanya. tekniknya seperti itu Pak Bu. Tekniknya adalah contoh. Saya punya peserta nih. Ini dipraktekkan loh Pak Bu. Ya, saya punya peserta gini. Saya itu mempraktekkan apa yang Ustadz instruksikan gitu ya. Saya itu ingin hafal juz 30, juz 29, juz 28, minimal 3 juz. Apa kata ya peserta saya gitu ya. Tapi saya itu terkadang menghafalnya itu suka susah gitu ya. Nah, yang saya lakukan Ustadz, saya mengajarkan kepada anak-anak madrasah dan saya sambil menghafalkan gitu ya. Jadi ngajarin tuh misalkan juz 30 ya, anaba belum hafal tapi ajarkan dulu. Yuk, kepada anak-anak yuk kita hafalkan selama 1 minggu misalkan anaba. Nah, jadi kita pun juga sambil menghafalkan. Nah, itu cara jitunya. Dan itu Betul, asli betul. Pak Bu, asli itu. Karena apa? Betul. Karena ada tuntutan. Betul. Kalau Asli misalkan banget tidak itu. seperti itu, betul ya? Bu ya? Iya, betul Itu banget. pengalaman saya. Ngajar TPA betul. tuh. Iya, betul. Ya. Itu salah satu pengalaman saya juga Pak Bu. Ini. Nah, sekarang bukan yang flashback yang di belakang. Saat ini Bapak Ibu sekalian, saya pun juga banyak kekurangannya. Saya pun juga masih belajar yang namanya ilmu-ilmu dasar tahsin apa saja. Saya pelajari langsung dan saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Minimal saya mendapatkan poin ini. Poin yang pertama adalah rukunnya mempelajari ilmu tajwid, makhorijul huruf, sifatul huruf, hukum tajwid, riyadhah tulisan, dan bertalaki. Ini adalah ilmu yang saya baca, yang saya pelajari, yang saya talakikan juga, dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena yang saya rasakan ilmu itu akan berkembang ketika kita mengajarkan, gitu ya. Nah, ini idenya ya. Idenya silakan Pak Bu ya. Dan juga rahasianya seperti ini ya. Jadi sebetulnya bukan berarti kita harus jadi guru juga, enggak Pak Bu. Enggak ya. Tapi bisa jadi kita bisa mempraktekkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Dalam artian apa? Poin di sini adalah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kita harus pede dan harus berani untuk mengajarkan ya. Nah, kalimat berani ini Bapak Ibu sekalian ya. Berani untuk mengajarkan ini tentunya bukan hanya berani, tapi kita harus siap-siap dengan koreksi. Oke? Ya, tidak hanya berani, tapi kita pun juga harus siap-siap dengan yang namanya koreksi. Nah, koreksi Pak Bu ya. Koreksi. Nah ya, jadi kita pun juga harus menerima koreksian. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan gini gambarannya, kalau hanya sekedar berani tapi nggak mau dikoreksi gimana jadinya? Gimana Pak jadinya? Kalau hanya berani tapi nggak mau dikoreksi, gitu ya. akan salah dan bisa jadi nanti akan menjadi dosa jariah terus. Iya betul, Pak Bu ya. Bapak Ibu betul.
Itu Kacang malahan tuh, jadi apa Ustaz. ya? Malah apa ya istilah para ulama itu? Bukan ikhtilas ya. Ada istilahnya ya. Jadi betul-betul ini apa namanya dikhawatirkan jadi keras. Jadi keras gitu ya. Jadi keras kepala gitu ya. Sok tahu ya. Dan ya betul seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu saya tuliskan di sini koreksi. Karena apa? Pernah saya sampaikan minggu yang lalu, koreksi itu apa Pak Bu? Koreksi itu oke. Muhasabah. Ini apa lebih kepada apa namanya? Kata mutiara ya. Kata mutiara Pak Bu. Koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Nah, ini ya. Koreksi itu Bapak Ibu sekalian menumbuhkan. Menumbuhkan bukan menjatuhkan. Nah. Menumbuhkan bukan menjatuhkan, koreksi. Oke. Nah, gitu. Ini saya pakai ya. Saya pakai kata mutiara ini dan ini real. Asli Bapak Ibu sekalian ya. Koreksian itu, yang namanya koreksian itu kan berarti kita itu dikoreksi ada yang kelirunya, betul tidak? Ya. Contoh nih. Bunda di sini nih, ibu-ibu nih. Ibu misalkan dikoreksi oleh ayah, ya, oleh bapak, misalkan oleh suami ibu. Ibu, ini makanannya kurang manis misalkan atau kurang asin. Kira-kira perasaan ibu-ibu gimana tuh kira-kira? Ada tidak? Ibu-ibu sekalian kalau misalkan dikoreksi tuh makanannya, aduh ini asin banget. Nah, kira-kira ibu gimana? Perasaannya nih? Tidak memasak lagi. Ustaz, Kalut Pak Ustaz. Nah, bapak-bapak gimana Pak? Apa yang terjadi Pak? dimarahin Ustaz. Kalut Dimarahin ya. emosional. Capek-capek saya masak nih. Temperamen. Capek-capek saya masak temperamen. Emosi, Nah, maka dari itu ini Masak salah aja satu sendiri. masak aja sendiri. Ini betul-betul ibu-ibu Aku malu sih. sekalian. Malu aja. Ya. Ini boleh diluruskan ya biar nanti Bapak Ibu sekalian dapat ya saling mengingatkan ya. Ini asli betul ya. Ini tidak hanya dalam membaca Al-Qur'an ternyata Pak Bu. Tidak hanya dalam membaca Al-Qur'an. Koreksian ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai mental yang berani dan selalu ingin dikoreksi, wah ini top banget Pak Bu ya. Top banget ya. Ketika misalkan ibu dikoreksi nih masakannya terlalu asin nih gitu ya. Langsung diperbaiki. Nah, jadi pas. Nah, ini pas nih. Nah, kan semakin ini nih ya, semakin sayang lagi tuh, Masya Allah ya. Nah, Semakin rajin. sekarang semakin rajin memasaknya, semakin explore Bu ya, explore, nyari masakan yang paling mantap lagi gitu ya. Nah, membaca Al-Qur'an juga sama Pak Bu. Bisa terbayang tidak konsepnya? Insya Allah ya, ini termasuk dasar-dasar ilmu tahsin ataupun ilmu tajwid untuk pemula. Maka dari itu bagi pemula ketika belajar berani dulu dan siap dikoreksi. Jangan sampai kita hanya berani saja, tapi ketika dikoreksi kita enggak mau gitu ya. Maka itu tidak akan berubah, tidak akan ada hasil. Maka dari itu bagi para pemula jangan takut. Jangan takut tidak bisa membaca Al-Qur'an. Semua yakin akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yasyarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Itu sudah jelas, Pak Bu. Untuk apa? Untuk dipelajari, untuk ditajwidkan, untuk dihafalkan. Tapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fahal min mudzakir. Kalau saya terjemahkan, kalau kita gambarkan, visualkan, fahal min mudzakir di sini adalah mau tidak belajarnya gitu. Jadi sebetulnya mudah ini di sini bukan berarti mudah itu tiba-tiba langsung lancar Pak Bu. Gak ada. Ada tidak ketika misalkan belum bisa membaca Al-Qur'an, tiba-tiba besok belajar, langsung besoknya lagi langsung lancar Pak Bu, fasih langsung. Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak? Proses. Robot. Ya. Robot. Robot AI Ustaz bisa. Robot AI ya. Ya, AI ya. Nah, Pak Bu, kita punya kata-kata mutiara lagi nah, ya. Ini boleh dipakai ya. Sebagaimana tadi Ibu katakan proses, Ustaz. Betul, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kesuksesan itu masalah waktu. Tapi berproseslah setiap waktu. Tetap yang dijadikan konsep itu adalah proses, ya. Maka dari itu tidak usah berkecil hati yang belum bisa membaca Al-Qur'an, yang masih terbata-bata, yang masih merasa aduh saya kok kurang banget ya, napasnya sudah kurang, terus suaranya sudah tidak lembut misalkan, tidak usah khawatir. Ukuran kita bukan itu Pak Bu.
ukuran kita minimal kita berani dulu untuk belajar, mau dulu ya, dan juga kita berani untuk dikoreksi, dan itu akan menjadi pahala. Sebagaimana sering kali para ulama mengatakan bahwa ketika terbata-bata dalam membaca Al-Quran ada dua pahala. Pahala pertama per huruf, pahala kedua berusaha. Masya Allah ya. Baik, seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian, kita akan jeda dulu sambil saya istirahat dulu ya. Ini dari Siap. tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ya, Ustadz nanti mau tanya kita- dulu boleh Ustadz? Nanti sesudah ini Pak Bu ya. Oke, nanti kita buka sesi tanya jawab. Biar saya Siap. istirahat dulu, nanti kita selingi informasi dari Tesipa. Di sini Tesipa sudah hadir kira-kira? Agina? Alhamdulillah sudah Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Tesipa, saya istirahat dulu ya. Siap, siap Ustadz. Sekarang bagian Tesipa dulu ya. Afwan Bapak Ibu sekalian, sesudah ini nanti kita tanya jawab ya. Siap. Mangga Ustaz. Siap. Mangga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktu dan tempatnya, dan mohon izin untuk Sifa sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua, dan mohon maaf barusan ada sedikit terkendala, dan alhamdulillah kembali lagi Sifa sudah bersama Bapak Ibu pada malam hari ini yang insya Allah membersamai hingga akhir kajian pada malam hari ini ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk Sifa sharekan untuk materinya ya. Baik. Oke, baik, di sini untuk materinya apakah sudah tertampil di layar Bapak Ibu semua? Sudah Teh. Sudah Sudah, ya? sudah. Baik, alhamdulillah. Sudah. Mungkin di sini Bapak Ibu semua ada yang baru bergabung ya dari peserta-peserta sebelumnya yang baru bergabung dari pembelian produk dari Al-Quran, baik itu poster atau yang lainnya ya, dapat share link dari rekan-rekan dan serta keluarganya untuk bisa bergabung serta bersilaturahmi bersama tim Sobat Ngaji. Dan sedikit mengingatkan untuk kelas Tahsin Akbar ini, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah jalan dan rutin setiap 2 kali pertemuan dalam sepekannya, itu di setiap hari Ahad malam dan juga di setiap Rabu malam ya. Khusus bedah tajwid ada di setiap Rabu malamnya. Untuk waktunya tetap di jam yang insya Allah ke depannya di jam 19.30 sampai jam 20 jam 21 waktu Indonesia Barat. Mohon izin, mohon maaf juga untuk informasinya, nanti Sifa bantu revisi ya. Karena ini mungkin informasi yang lama sehingga belum terupdate. Jadi insya Allah per pekan ini dan ke depannya untuk kelas Tahsin Akbar akan dilaksanakan di jam 19.30 agar untuk peserta-peserta lainnya yang wilayahnya di luar waktu Indonesia Barat bisa ikutan hingga kelas kajian ini selesai seperti itu. Nah, juga berkat dari saran-saran Bapak Ibu yang ingin ada kelas Tahsin private ya, karena mungkin di kelas Akbar ini terbatas waktunya, terbatas untuk bertanya, terbatas untuk bertalaki ya, sehingga kita putuskan ada program kelas Tahsin private-nya. Alhamdulillah untuk di periode bulan November ini kita sudah jalan beberapa kelas, alhamdulillah sudah cukup banyak, dan kita jalan di pertemuan keempat nanti di hari Senin nanti, dan insya Allah nanti kita akan membuka kembali kelasnya di bulan Desember nanti. Untuk kelas Tahsin private-nya kami sediakan ada Tahsin tajwid dan juga Tahsin makomatnya Bapak Ibu ya. Untuk kelas Tahsin private ini sangat-sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu semua bisa disimak dan dilihat untuk layarnya. Di kanan kiri ini modulnya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, ini di sebelah kiri kita ada Tahsin tajwid. Nah, ini cocok sekali buat Bapak Ibu yang ingin belajar dari dasar atau pemula, dan kita mulai dari pembelajaran mad 2 harokat. Untuk modulnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan teori-teori penjelasannya, sudah dilengkapi dengan pola-pola praktis untuk bisa dihafalkan, serta ada latihan-latihan telakinya untuk bisa Bapak Ibu coba di kelas berlangsung ataupun murojaah di rumah. Dan insya Allah untuk modulnya sendiri
dilihat menyenangkan dan dipelajari memudahkan. Ya, insya Allah ini cocok sekali buat Bapak Ibu yang ingin belajar dari dasar bisa pilih kelas tasin tajwidnya ya. Nah, untuk yang kedua juga kita sediakan kelas tasin makomatnya. Bagi yang belum tahu makomat itu apa, untuk kelas makomat ini adalah kita bisa belajar berirama bacaan ayat Al-Quran ya, sehingga modulnya sendiri juga kita lengkapi dengan tangga-tangga nada irama beserta tanda panahnya yang kita mulai dengan membaca Quran surat An-Naba ataupun Quran surat Al-Mulknya ya. Nanti di sana Bapak Ibu juga bisa mendapatkan modulnya secara full kami berikan, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir jangan khawatir, insya Allah akan ada rekaman-rekaman video Zoom-nya untuk bisa dimurojaah di rumah seperti itu. Dan untuk kelasnya juga terbatas ya. Mungkin kalau di kelas akbar ini pesertanya sangat banyak sekali. Ada 400 peserta ya dari berbagai wilayah. Nah, nanti insya Allah untuk kelas tasim private ini akan lebih terbatas lagi. Untuk satu kelasnya akan ada maksimalnya ada 15 peserta. Pertemuannya sendiri ada 4 pertemuan selama 1 bulan, yaitu 1 minggu sekali. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas tasin tajwid ataupun kelas makomatnya bisa langsung hubungi nomor Syifa ya. Bisa bergabung dengan sebesar rasa syukurnya saja ya, tidak ada patokan harga berapapun, asalkan Bapak Ibu ada rasa semangat untuk memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya dan juga tetap istiqomah seperti itu. Dan alhamdulillah kita juga memiliki program terbaru yaitu di kelas tasin makhraj. Alhamdulillah untuk tahapan ini kita sudah memasuki placement test dan sudah memasuki hasilnya juga ya. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan chat dari Sifa untuk kelulusan placement testnya ya. Bagi yang belum mohon ditunggu, nanti akan ada informasi sebarannya lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang waktunya tidak sesuai juga jangan khawatir, nanti akan diinformasikan secara berkala ya. Insya Allah kami akan berikhtiarkan akan ada jadwal yang bisa menyesuaikan dengan waktu senggang Bapak Ibu semua ya. Nah, ini untuk kelas tasin makhrajnya juga berbeda ya Bapak Ibu semua, bisa diperhatikan. Untuk modulnya kita sediakan modul makhraj ini kita bisa belajar huruf hijaiyahnya beserta sifat-sifatnya, juga pola praktis dan juga contoh-contoh talakinya juga ya. Insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga pasti bisa ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua ya. Namun untuk kelas tasin makhraj ini kita close terlebih dahulu. Jadi yang kita buka di bulan Desember nanti yaitu ada kelas tasin tajwid ataupun kelas tasin makomat ya. Nah, Bapak Ibu mau pilih kelas tasin apa nih? Bisa langsung japri ke nomor Sifa di sini, hubungi langsung di chat aja, sebutkan nama, domisilinya dari mana dan pilih kelasnya ya. Mau hari apa? Mau pilih tasin apa ya? Tasin tajwid atau tasin makomatnya. Untuk harinya nanti segera Sifa bantu informasikan ya. Karena nanti kita akan menyesuaikan dengan jadwal-jadwal para asatid dari tim Sobat Ngaji. Seperti itu Bapak Ibu semua untuk sedikit informasi yang dapat Sifa bantu sampaikan. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas tasinnya? Boleh silakan ya. Oke, mungkin nanti Sifa bantu Assalamualaikum, Ustazah. kan juga nomor Sifa ya. Ya, Assalamualaikum Ibu Yusnani ya. Gimana Iya, Ibu? Ada yang betul. Sifa Ustazah, bantu Ibu? Afwan saya tutup. Ini ya, Kem. Ustazah, kalau kita yang pemula ini, baiknya kita belajar tahsin tajwid apa makomah? Nah, oke, baik. Terima kasih Ibu Yusnani ya. Nah, kami sarankan bagi Bapak Ibu yang pemula dan dasar, kita sarankan untuk bisa ikuti kelas tahsin tajwidnya karena kita akan bisa belajar bertahap sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya. Kita mulai dari mat 2 harkat, nanti lanjut ke 4 harkat dan tajwid-tajwid yang lainnya. Nah,
Namun kalau Ibu Yusnani dan Bapak Ibu semua yang lainnya ingin ikut kelas makomatnya pun boleh sekali ya. Mau ikutan satu kelas, dua kelas sekaligus juga boleh silakan gitu. Namun untuk makomat ini kita nggak ada placement test ya Ibu Yusnani dan Bapak Iya. Ibu. Jadi karena untuk kelas makomat ini sudah ada tasinya, nanti kita di sana juga bisa belajar tajwidnya juga, kita selingi dengan tajwid dan juga makhorijul hurufnya juga. Ya, jadi insya Allah jangan khawatir keberatan untuk materi makomatnya. Begitu Ibu Yusnani. Baik, syukron Ustazah. Oke, sama-sama Ibu. Ustaz, izin Waalaikumsalam tanya. Ibu Nur. Gimana Ibu? Ini jadwalnya tahsin tajwid dengan tahsin makomat itu sama atau tidak ya? Maksudnya kan tadi ditawari kalau misalnya memang bisa dua-duanya ikut, kalau jadwalnya tidak barengan, kemungkinan mungkin insya Allah bisa ikut. Tapi kalau misalnya jadwalnya sama dalam satu kali pertemuan tuh ya harus memilih di antara salah satunya. Ya Gitu, Ibu, Ustazah. seperti Jadi itu. apakah berbeda atau sama gitu? Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Nur. Baik, untuk kelas tahsin tajwid dan kelas makomat, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ingin dua kelas, itu boleh sekali. Nanti kami bantu aturkan jadwalnya agar tidak bentrok, seperti itu. Jikalau bentrok, Bapak Ibu gak apa-apa bisa ikutan dua HP tuh, seperti itu. Karena juga ada beberapa peserta yang waktunya berbarengan ya, harinya sama, jamnya juga sama, tapi alhamdulillah dari peserta kami tidak ada yang bermasalah gitu ya, tidak masalah sama sekali. Tapi kami ikhtiarkan ya? untuk jadwalnya terpisah gitu agar tidak bentrok, agar Ibu juga bisa ikutan dua-duanya seperti itu Ibu. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti untuk kurang lebihnya Siva bantu lampirkan untuk nomor Siva di kolom komentar ya. Oke, untuk yang lainnya apakah ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Kak Siva. Oke, baik Ibu Ece bagaimana? Waalaikumsalam. Tanya untuk satu kelas itu lama pembelajarannya berapa lama ya? Maksudnya dalam 1 bulan atau berapa lama? Oke, baik Ibu Eca, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik, untuk kebetulan untuk kelas Tasin Tajwid ini di modul Tasin 1 modul A itu mengenai tentang mad 2 harakat. Kami karena modulnya cukup banyak serta teorinya juga cukup banyak dan takutnya tidak terkejar, sehingga untuk Tasin 1 modul A mad 2 harakat ini kami adakan 8 pertemuan. Namun jangan khawatir Bapak Ibu ya, nanti di modul-modul berikutnya ada modul B, modul C-nya itu satu modul hanya 4 kali pertemuan saja, insya Allah langsung beres. Seperti itu, Ibu. Oh iya, apa Ustazah? Ada Ibu yang siapa ya tadi ya? ketinggalan Mohon maaf, pertanyaannya. Ibu Eca ya. Apa Ustazah mau? Ada yang ketinggalan Ustazah, maaf. Oke, baik, siap. Bagaimana yang Ibu Yusnani? untuk modul-modul tersebut nanti kita dikasih ya. Iya, betul Ibu. Nanti setelah Ibu daftar dan juga berinfak dengan sebesar rasa syukurnya, nanti kami bantu berikan modulnya dan serta kami berikan jadwalnya juga, dan nanti kami bantu invite ke grup khusus private-nya. Seperti itu, Ibu. Oke, Neng baik. Siva, makomat yang irama makomat yang kayak gimana Neng Siva? Oke ya, oke baik Bapak Ibu. Nanti untuk kelas makomat nanti di akhir kajian ini jangan kemana-mana. Nanti akan Siva bantu tampilkan cuplikan-cuplikan kelas tasin makomat itu seperti apa ya. Yang penting untuk kelas makomat ini kita bisa belajar membaca irama bacaan ayat Al-Qur'annya. Nanti misalkan kalau membaca Quran surat An-Naba atau Quran surat Al-Mulk, nanti kita ada irama-irama khususnya. Seperti itu Ibu. Mungkin nanti bisa dibantu sama Ustadz Ari untuk tambahan mengenai kelas tasin private ini ya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu semua. Apakah ada lagi yang lain? Saya mau tanya. Oke, syukran. Baik Pak Edo bagaimana? Baik, begini. Terkait materi yang disampaikan oleh beliau, yakni Mas siapa tadi? Kak siapa tadi? Mohon maaf, yang laki-laki tadi.
Ustadz siapa yang Ustadz Ari. Ustadz Ari. Iya. Itu saya masih belum paham berkenaan talaki. Bertalaki itu sebenarnya maksudnya apa ya, Ustadz? Apakah itu mengevaluasi kemampuan membaca kita atau ke apa ya? Keantusiasan kita untuk meminta evaluasi pada Ustadz atau yang berkompeten? Gimana? Saya belum paham berkenaan talaki. Talaki sendiri gimana? Oke, Ustadz, baik. terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nanti mungkin pertanyaan ini akan langsung disambung dan dijawab oleh Ustadz Ari Abdullah ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sedikit informasinya cukup dari Sifa. Nanti untuk selebihnya bisa langsung hubungi nomor Sifa untuk tanya-tanya ataupun langsung untuk pilih kelasnya mau ambil kelas apa, seperti itu ya. Syukron dan jazakallahu khairan kasiron, dan Sifa kembalikan lagi kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Wayaki. Ya, baik, syukron Teh Sifa ya. Ya. Oke, barusan pertanyaan ya, luar biasa Pak. Syukron ya untuk pertanyaannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan ilmu untuk yang lainnya ya. Jadi untuk tahap talaki itu adalah kita membacakan di hadapan guru. Nah gitu Pak, yaitu talaki ya. Kan biasanya kalau misalkan kita belajar itu kalau tanpa bertalaki itu berarti kita belajarnya otodidak sendirian gitu ya. Jadi talaki itu kita belajar bersama guru dan nanti ada proses di mana guru mempraktekkan kepada kita membaca, dan talaki itu proses di mana kita membaca di hadapan guru dan guru mengkoreksi. Itu Pak. Oh, demikian ya. Berarti itu, kita ya. Antusias minta evaluasi sama Ustazah, gitu ya, mu'alim supaya kita bisa lancar gitu. Betul. Terus ada lagi pertanyaan ya, Pak Ustaz. boleh. Tadi kan ada 5 poin ya berkenaan tadi. Ya. Baik, saya sarankan kembali ya. Silakan. Bingungkan itu kedudukan makomat Ustaz. Oke. Kedudukan makomat pada slide-nya Pak Ustadz Ari Abdullah tadi. Demikian. Mohon dibukakan slide-nya Pak Ustadz. Atau presentasinya di sini. tadi. Oke, di sini saja langsung ya. Nah, ini ya. Oke. Untuk tahsin makomat ya, makanya oke. Ah, ini lihat Pak Bu ya. Ini saya sepilkan sedikit ya untuk Teh Sifa ya, mohon izin. Ini tadi saya saya sepilkan sedikit untuk terkait dengan tahsin makomat. Maka dari itu kan ada tahsin ya. Tadi kan ada kelas tahsin, yang pertama kelas tahsin ya. Ada yang kedua itu tahsin makomat ya. Jadi double Pak ya. Ada tahsin dan makomat. Nah, ya, makomat. Oke, kita lihat di sini. Makanya di sini kan tahsin dan makomat. Ini udah ada deh. Apa dia? Tahsin dan makomat ya. Tahsin itu tadi ya, hasana yuhasinu tahsin, memperbaiki, memperbagus, memperindah. Jadi ilmu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, untuk memperbaiki ilmu untuk memfasihkan dan seterusnya ya. Jadi tahsin itu luas sekali ya. Pokoknya memperbaiki bacaan atau memperbaiki pembaca Al-Qur'an, bukan memperbaiki Al-Qur'an ya. Bukan tahsin Al-Qur'an. Mungkin lebih tepatnya adalah tahsin, bukan tahsin Al-Qur'an itu kalau diartikan kan memperbaiki Al-Qur'an ya, bukan, tapi memperbaiki pembaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi sehingga di sini kita ada perbaikannya Pak. Ada perbaikannya dan ada penerapan makomatnya. Maka dari itu di sini yang kami terapkan adalah metode hipnosis ya. Ini bukan dihipnosis ya, bukan. Tapi ini secara praktek Pak Bu ya. Maka dari itu ketika metode ini diterapkan gitu ya, maka kita akan mendapatkan gelar hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja ini ya. Nah, ini saya coba sharekan kembali sebentar. Kalau misalkan mau di ini Teh Sifa, biar ada suaranya, ada nggak ya? Share terus. Kalau di on kan suaranya gimana? Oh, ini nih, share sound ya. Oke, sebentar Pak Bu ya. Ini saya sudah mempunyai beberapa program, Bapak Ibu sekalian, beberapa program sudah launching. Nah, cuman belum saya sharekan ya. Tapi cuplikannya ini ya, nanti ada cuplikan di Teh Sifa yang hasilnya. Cuman ini pun juga kita mempunyai cuplikan terkait dengan tahsin dan makomat ini ya. Untuk gambaran pelajarannya seperti ini Pak Bu. Tuh ya. Jadi pelajarannya seperti ini. Jadi ini sebetulnya pelajaran, bedanya tahsin dan tahsin makomat itu ini memang beda Pak.
memang Pak Bu beda sekali ya. Bedanya apa? Kalau pelajaran tahsin itu kita belajar dari dasar. Dari dasar madu harokat dulu pelajari, 4 harokat pelajari, 6 harokat pelajari ya. Nah, kalau yang tahsin makomat itu langsung praktek. Tapi poinnya adalah Bapak Ibu misalkan nih, ini Al-Mulk ya, Al-Mulk ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu sekalian nanti diajari oleh asatid, contoh misalkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Belajarnya itu detail sekali. Detail dan semua orang pasti bisa. Bahkan saya sebutkan 99% semua bisa. Kalau mengikuti instruksi sesuai dengan bunyi seperti itu ya. Makanya ada cuplikan video seperti ini Pak Bu. Sebentar ya. Cuplikan videonya ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji telah launching program terbaru dari kami, yaitu program kenang-kenangan abadi sepanjang masa, yang insya Allah akan menjadi jariah untuk mereka dan menginspirasi seluruh umat muslim yang ada di pelosok dunia. Meskipun kita sudah mengetahuinya bahwa kita suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Nah, dengan adanya program ini kita akan mempunyai jariah yang dikenang oleh keluarga kita, anak cucu kita, sahabat kita, teman-teman kita, bahkan generasi-generasi yang berikutnya yang belum pernah bertemu dengan kita, mereka mendoakan kita. Masya Allah. Bahkan ini program bisa menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Penasaran kan kegiatannya seperti apa saja? Yuk kita lihat. Baik, kita lihat ya kegiatan apa saja yang ada di studio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah siap Ibu semuanya? Siap apa di sini? Siap rekaman? Nah, Masya Allah, program kenang-kenangan ya. Baik, di sini kira-kira domisili yang paling jauh dari mana Bu? Saya. Nah, dari mana Bu? Purworejo, Jawa Tengah. Masya Allah, Purworejo, Jawa Tengah. Dari yang mana lagi? Saya. Ibu Soli. Dari Tasik Cikatomas. Oh, Tasik Cikatomas. Masya Allah. Ada lagi Bu yang paling jauh? Halo. Dari mana Bu? Dari Sukabumi. Sukabumi, Masya Allah ya. Dan sebagian banyak di sini ada juga yang domisili di Bandung ya. Alhamdulillah. Siap Bu, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan ya untuk program kenang-kenangannya. Masya Allah ya. Baik, sudah siap tuh. Nah, gimana sahabat? Mau tidak nih dibikinkan video kenang-kenangan oleh Sobat Ngaji? Tapi teman-teman, ayah bunda tidak usah khawatir. Untuk program ini mudah kok. Bahkan saya jamin 99% ayah bunda teman-teman bisa mempraktekkan program ini seperti ibu-ibu yang sudah siap nih untuk rekaman murotalnya. Insya Allah kami akan menunaikan harapan-harapan teman-teman ayah bunda sekalian menjadi orang yang memberikan manfaat dan semangat untuk belajar kepada yang lainnya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah Sobat Ngaji yang senantiasa memberikan support kepada kami, semangat, spirit kepada kami, sehingga kami semakin semangat lagi untuk menjalankan program-program yang lainnya. Dan adanya teman-teman ayah bunda, alhamdulillah terlaksananya program sekeren ini. Dengan adanya program ini bukan bagus dan tidaknya bacaan Al-Quran kita, tapi berapa mau dan istiqomahnya kita mempelajarinya. Ini salah satu jamaah yang kami bina meski semuanya masih tahap belajar ya. Tapi ini ikhtiar kami ingin memberikan kebahagiaan kepada jamaah berupa video kenang-kenangan abadi sepanjang masa dari Sobat Ngaji Official. Dan video ini akan dikenang sepanjang masa oleh anak cucu kita dan generasi berikutnya. Karena kita tahu suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi video ini harus dan memotivasi, menginspirasi kepada yang lainnya, dan tidak hanya yang muda, juga yang sudah berusia lanjut. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah atas doa dan support teman-teman sahabat Al-Quran, program ini berjalan dengan lancar. Sekarang giliran kalian yang datang ke kota kami. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan ini hasilnya. Oke, Masya Allah. Gimana Bapak Ibu sekalian? Sedikit tergambar? Nah, itu yang program yang terbaru dari kami, termasuk
tembusannya adalah di tahsin dan makomat. Jadi tahsin makomat ini catatannya adalah ketika Bapak Ibu sekalian mempraktekkan ayat 1 sampai 4 Quran surah Al-Mulk, Bapak Ibu hanya bisa ini saja. Gitu ya. Hanya bisa mempraktekkan Al-Mulk ayat 1 sampai 4. Jadi memang ada yang bertanya kepada saya, kok saya mempraktekkan ke surat yang lain enggak bisa? Memang seperti itu. Jadi kekurangannya di tahsin dan makomat itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa mempraktekkan di surat-surat yang lain karena di sini sudah diatur beserta tajwidnya. Jadi kalau di tahsin makomat ini tidak dibahas secara mendetail. Ini itu mad 2 harokat ya. Ini alif lam syamsiyah. Ini alif lam komariah. Jadi tidak dibahas Pak Bu, tapi dibahas secara praktek. Tabarakalladzi. Terus praktekkan dan kita cek satu orang dan sampai puncaknya itu adalah peserta semua bisa, sampai saya sebutkan 99% semuanya bisa. Dan tembusannya sedikit saya bocoran tadi ya, ini belum selesai untuk untuk dokumentasinya belum selesai. Nanti ada rekamannya belum selesai, tapi saya dikarenakan kebetulan ada yang bertanya terkait dengan tahsin dan makomat. Di sini ada puncaknya dan tidak hanya di tahsin makomat, tapi di tahsin pun juga bisa mengikuti program yang puncaknya dari kita itu adalah memang sedikit berat tapi menyenangkan Pak Bu. Beratnya apa? Ini orang-orang yang jauh dari sana datang ke Bandung ke studio kita untuk kami rekamkan dan kami beri sertifikasi dan kami beri syahadah kepada mereka dan itu kenang-kenangan dari kami gitu ya. Jadi program kita sampai tahap itu Pak Bu ya. Jadi sehingga tahsin dan makomat ini salah satu program yang betul-betul praktis dan juga saya bisa katakan ini Pak Bu. Tidak hanya praktis ya, tapi kilat, belajar kilat ya. Kilat itu langsung bisa jadi. Bapak misalkan barusan dengan Bapak siapa, Afwan? Saya Edo, Pak Ustaz. Bapak Edo ya, Bapak Edo ya. Misalkan Bapak Edo, saya itu pengen suka didorong di masjid menjadi imam misalkan ya. Nah, misalkan Bapak Edo ingin jalur yang cepat gitu ya. Jalur yang cepat, Al-Fatihahnya diperbaiki langsung dan ada iramanya. Terus misalkan surat-surat pendeknya diperbaiki langsung dan ada iramanya. Nah, kita punya program. Bahkan kita sudah launching nih. Tesipa juga sepertinya sudah tahu ya. Kita sudah launching juga poster makomatnya. Itu sudah satu paket untuk imam dan tidak hanya untuk imam ya, untuk ayah bunda juga yang ingin belajar bisa langsung. Al-Fatihahnya sudah diperbaiki, sudah ditahsin makomatkan gitu ya. Nanti di akhir ya, jangan lupa di akhir nanti ayah bunda lihat cuplikan prakteknya di Tesipa ya. Kalau barusan saya cuplikan program terbarunya. Salah satunya nanti Bapak Ibu sekalian, pokoknya kita punya kejutan kepada Bapak Ibu sekalian. Pokoknya harus Bapak Ibu sekalian tetap standby, tetap tetap tunggu informasi-informasi yang menarik yang lainnya. Pokoknya jangan kemana-mana, di grup tetap pantau Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita punya kejutan-kejutan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti privat, apalagi terkhusus yang senior-senior nih. Siap-siap nih, yang senior-senior yang sudah di batch pertama sudah 1 tahun belajar bersama kami, kita akan memberikan kejutan kepada ayah bunda. Tidak menutup kemungkinan yang baru hadir pun juga sama ya. Ketika sudah mau ikut gabung kelas kami ya, ini salah satu kemudahan juga dari kami dan juga kami mempermudah ya. Mempermudah biar apa? Kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau misalkan talaki 400 orang terbayang tidak? Nggak bisa ya, nggak akan bisa, waktu terbatas ya. Maka dari itu kami usahakan tadi sebagaimana Tesipa katakan bahwa kami usahakan untuk membuat privat biar Bapak Ibu sekalian bisa dipantau bacaannya satu persatu seperti itu ya. Itu salah satu program tahsin dan makomat itu hanya secara langsung Pak ya. Jadi tidak belajar dari dasar ya. Jadi kalau misalkan yang belajar tahsin dan makomat ketika saya tanya itu mad panjang berapa Pak Bu, nggak akan tahu. Tapi praktek sudah sesuai gitu ya. Wassama praktekkan gitu ya sampai panjangnya pas dan juga plusnya irama. Seperti itu Pak ya untuk program tahsin dan makomat. Dan juga derajatnya tahsin dan makomat. Ini kan makomat itu kalau kata para ulama tajwid ya, kalau kata guru saya, makomat itu Bapak Ibu sekalian, afwan sebentar saya tuliskan ya. Makomat itu adalah jamaknya dari makom yang mempunyai arti kedudukan.
Nah, ya, yang mempunyai arti makom itu, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin lebih lebih akrabnya makam ya. Makam keluarga gitu ya. Ya. Ini hampir ya dan memang seperti itu ya. Ada makom. Nah, ya seperti itu. Makom itu ada arti, ada makna. Maknanya itu adalah kedudukan, Pak Bu, ya. Kedudukan. Nah, kedudukan apa? Di mana kedudukan ini menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Jadi makomat itu untuk mengkhusyukan. Saya tentunya yakin Bapak Ibu sekalian ketika jadi makmum, kalau imamnya enak didengar, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah umroh, sering umroh ataupun haji ya, atau misalkan di bulan Ramadan umroh tuh imam-imam Timur Tengah enak-enak banget ya suaranya ya, murotalnya itu kan kerasa banget di hati kita ya. Atau misalkan tidak hanya bukan di Timur Tengah, bukan di Mekah misalkan, di tempat Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu sekalian jadi makmum, terus bacaan imam itu kacau dan juga tidak indah, kira-kira hati kita gimana nih? Nah, itu ya. Bisa kerasa ya? Bisa kerasa pasti. Jadi kedudukan di sini untuk menghantarkan kehusuan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang pemula, kalau ingin yang cepat ya, kalau ingin yang cepat langsung bisa baca tuh, langsung maksudnya bisa baca itu bisa baca yang sudah diterapkan di pola itu. Ya, misalkan An-Naba, hanya An-Naba saja. Al-Fatihah hanya Al-Fatihah aja seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ingin jalur cepat, nah berarti Bapak Ibu bisa mengikuti tahsin dan makomat. Kalau ingin tahapannya belajar pelan-pelan ya, langsung kita mengenal 2 harokatnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya, ya, terus hukum-hukumnya, itu berarti mengikuti kelas tahsin. Oke, sudah terbayang ya? Tahsin itu belajar dari dasar, mengenal mad. Kalau tahsin dan makomat semuanya digabungkan dalam satu ilmu, tapi secara langsung. Ya, jadi kalau misalkan ditanya itu mad berapa harokat, jarang ada yang tahu gitu ya. Kalau misalkan sudah mengikuti kelas tahsin dan makomat itu. Ya, jadi itu pilihannya Pak Bu ya. Jadi dua-duanya insya Allah kita akan menjaga ya. Meskipun ada istilah gini ya, kalau belajar makomat itu harus belajar tahsinnya dulu, betul tidak? Betul gak Pak Bu? Betul ya. Betul. Tapi kami membuat metode tahsin dan makomat digabungkan. Jadi aman insya Allah ya. Meskipun memang catatannya kalau belajar makomat harus tahsin dulu. Nah, ya udah. Dikarenakan kalau belajar makomat itu harus tahsin dulu, saya buatkan program tahsin dan makomat. Langsung digabungkan. Nah, betul seperti itu. Nah, dengan jalan apa Pak? Dengan cara mentalkinkan. Mungkin istilah talkin itu lebih mudah ya. Talkin itu bukan mentalkinkan yang meninggal. Bukan hanya mentalkinkan meninggal. Bukan seperti itu ya Pak. Tapi tidak. Enggak. Maksudnya bukan hanya untuk orang yang meninggal. Tapi ini pun juga proses talqin gitu maksudnya ya. Jadi bukan untuk yang meninggal saja ditalqin gitu ya. Tapi ini pun juga untuk belajar juga sama, ada istilahnya mentalkinkan ya. Seperti saya misalkan mentalkinkan kepada anak saya Quran surah An-Naba. Ammayata, silakan deh. Ammayata terus ammayatasa. Gitu terus ditalkinkan. Gitu kurang lebih. Sudah terbayang Pak? Cukup? Ini mohon maaf jadi panjang ya. Gimana? Saya terima kasih atas penjelasannya berkenaan makomat. Berarti makomat itu identik dengan irama berarti Pak Ustadz ya? Irama, betul. Nah, saya pernah nonton YouTube dari Syekh Aiman. Syekh Aiman pernah melakukan Syekh Aiman tuh pernah pernah ada seorang wanita dari Indonesia itu kan mencoba melafadzkan Quran itu Pak Ustadz. Nah, itu ketika bacaannya bagus Pak Ustadz, saya suka. Makomatnya itu pakai irama ajam kalau nggak salah. Nah, itu pada saat dikoreksi beliau itu kurang berkenan di kayak ada semacam irama kayak orang nyanyi gitu loh Pak Ustadz. Padahal Al-Quran itu bukan menyanyi Pak Ustadz. Nah, itu tuh kayak ada semacam kalau di ilmu vokal itu namanya ada teknik vibrato Pak Ustadz. Jadi kayak ada getaran ketika mau melafalkan itu. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Kita juga akan diajari bagaimana caranya kita melafalkan Quran tapi nggak terkesan seperti menyanyi. Padahal kalau kita membaca Quran itu ritmis Pak Ustadz. Ya memang sih keindahan Quran itu relatif ya. Kalau bagi saya membaca Quran itu indah, soalnya kan ada panjang, ada pendek dan sebagainya ya itu kan. Ritmisnya kan
beda-beda. Mhm. Jadi gimana Pak Ustadz? Apakah kita juga akan diajari untuk bagaimana kita membaca Al-Quran tapi terkesan nggak menyanyi? Benar-benar kita cari ridha Allah di situ dengan membaca Ya. Quran. Gimana Pak Ustadz? Aku belum paham. Oke, cukup. Itu saja. Ya. Gak apa-apa, ini mudah-mudahan jadi ilmu untuk yang lainnya ya. Oke, mudah-mudahan jadi ilmu untuk yang lainnya. Baik ya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian jangan dulu kemana-mana ya. Pertahankan dulu nih. Ya, dikhawatirkan kepotong ya. Kalau kepotong dikhawatirkan apa keliru ya. Nah, ini sudah banyak yang bertanya kepada saya seperti itu Pak. Ya, salah satunya guru besar kita semua yaitu Syekh Aiman. Ya, Syekh Aiman Suwaid. Beliau termasuk orang yang tidak suka dengan irama. Ya, tidak suka dengan bacaan Al-Quran yang diiramakan. Bahkan memang ada beberapa guru saya pun juga yang tidak. Ini kalau misalkan pendapat itu kan boleh ya, hak kita ya, Bapak Ibu ya, betul tidak? Ya, pendapat kita itu kan hak kita ya. Jadi ada memang beberapa guru yang mengatakan saya tidak setuju kalau misalkan Syekh mengatakan bahwa haram hukumnya kalau misalkan diberikan irama gitu ya. Terus misalkan Allah tidak memberikan irama seperti itu. Ada guru-guru kami yang mengatakan beliau tahu dari mana Allah tidak suka dengan irama seperti itu. Nah, gitu kan ya. Itu kan jadi rancu kan ya. Nah, itu poin-poinnya yang memang setiap guru itu beda-beda. Tapi saya akan luruskan, Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan luruskan dan sederhanakan bahwasanya sebagaimana adab dalam mempelajari atau adab adab belajar ya. Adab belajar kepada guru itu tentunya kita ketika belajar kepada guru ambil yang kita pahami ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan pemahaman kita, ya udah tidak usah diambil dan tidak usah dibicarakan, ya. Jadi istilahnya adalah baca ikhlaskan. Itu sederhananya seperti itu. Jadi tentunya hemat saya Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika belajar kepada guru itu kita ikuti saja instruksinya. Tapi jangan sampai kita jadi mengikuti satu saja guru itu. Ya, karena para ulama, para guru-guru saya mengatakan ulama besar itu bukan hanya Syekh Aiman saja. Dan alhamdulillah saya pun juga dapat kesempatan ikut daurah bersama dengan Syekh Isa Al-Ma'asarawi. Beliau termasuk guru besar sanad terbesar di dunia. Jadi sanad terbesar di dunia itu tidak hanya Syekh Aiman saja. Syekh Isa pun juga termasuk guru yang bersanad. Bahkan Syekh Isa itu ahli maqamat, Pak. Syekh Isa Al-Ma'asarawi itu ahli maqamat, mujawad beliau. Karena perbedaan ini yang bisa kita pahami, Pak Bu. Jadi hemat saya adalah ketika misalkan kita belajar ke seseorang guru, maka kita ikuti saja apa yang diarahkan dan jadikanlah ilmu. Dan jangan sampai kita belajar hanya satu guru saja. Guru itu banyak. Kita pelajari di guru-guru yang lain. Sehingga nanti ada konsep yang mana kita mendapatkan poinnya. Oh, ternyata perbedaan ketika bertalaki ini A, B, C, D. Seperti itu ya. Jadi terkait dengan tadi irama, itu salah satu kenapa ada koreksian dari Syekh Aiman. Itu memang beliau tidak suka dengan irama, Pak. Tapi sukanya dengan bacaan yang biasa-biasa saja. Tidak usah tidak usah dikasih fibra. Terus tadi ketika saya sampaikan di sini pun juga kita membuka program yang namanya Maqamat. Maqamat itu adalah saya sebutkan bahwa untuk mengkhusyukan bacaan Al-Quran kita. Karena dengan Maqamat itu kita dapat khusyuk, Pak Bu, ya. Tergantung. Terus ada yang bertanya juga gini, Pak Bu. Apakah belajar Maqamat itu hukumnya apa gitu ya? Belajar Maqamat itu berpahala tidak? Kira-kira Pak Bu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, dengan kalau misalkan kita membaca Al-Quran dengan Maqamat atau misalkan Maqamat itu berpahala tidak kira-kira? Berpahala. Alasannya? Membuat orang senang. Gitu ya. Salah satunya. Tapi yang lebih detailnya gini Pak Bu, ya. Ada yang bertanya kepada saya ya seperti itu. Belajar Maqamat itu berpahala tidak kira-kira nih ya? Saya tanya, gimana niat antum? Gimana niat kita kita aja Pak Bu? Ya, jadi kembali kepada niat kita untuk apa belajar Maqamat. Kalau niat kita untuk ingin diperdengarkan oleh orang lain, ingin disebut ahli qiraat,
ingin Ujub. disebut ya itu ujub misalkan ya, itu Ria, bukan ujub, apa tidak bisa sum'ah. menjadi pahala. Betul seperti itu ya. Oh, Jadi sehingga kembali lagi kepada Bapak tadi. Ini gimana nih terkait dengan makomat? Tergantung niat kita, Pak. Kalau kita niat ingin menghusyukkan diri kita, dan alhamdulillah kalau misalkan teman-teman kita jadi khusyuk dengan membaca Al-Quran kita, bahkan banyak sekarang dengan bacaan Al-Quran yang makomatnya bagus, banyak yang hijrah kepada Al-Quran, gitu ya. Itu manfaatnya iya. luar biasa, gitu ya. Dakwahnya Tapi luar biasa. poinnya tadi di kita pun juga kita punya makomat, tapi ada batasannya, Pak. Ada batasannya. Batasannya itu adalah tidak berlebihan. Kalau misalkan kaitannya dengan fibra, yang tadi fibra itu kan terkadang ada fibra yang dibuat, ada fibra yang tidak dibuat-buat. Memang sudah suaranya natural. Nah, kita Iya. pilih yang natural. Kita pilih yang natural. Maka dari itu di makomat ini, di tasin makomat ini, saya berikan konsep natural dan juga ada konsep yang sederhana dan yang tidak sederhana. Gitu ya. Contoh misalkan di Quran surah An-Naba ya, saya sudah punya di sini kan polanya yang nanti akan Bapak Ibu pelajari itu seperti ini. Sebentar, An-Naba di mana ya? Ini kalau tidak salah ya. Nah, ini lihat ya. Ada pola seperti ini. Tuh ya. Ada ya. Contoh misalkan, saya praktekkan seperti ini. Amma yatasa alun. Ketika digabungkan, amma alun. Ini niatnya apa? Niatnya untuk memudahkan ayah bunda, bapak ibu sekalian untuk mengukur kadar 4 harokat sampai 5 harokatnya. Itu yang pertama ya. Niatnya itu. Terus niat yang Yang kedua, kenapa saya berikan pola seperti ini? Ini pola mentah. Pola mentah. Pasti nanti asatid menyampaikan bahwa ini masih berlebihan. Kalau kita membaca alun masih berlebihan. Sesudah bisa, malah nanti kita prakteknya seperti ini. Amma yatasa 1 2 3 2 1 0 1 2 3 2 1 0. Itu kan belajar irama ya. Tapi niatnya adalah bukan itu, untuk melancarkan dulu pola. Sesudah melancarkan dulu pola, nanti kita buatkanlah irama naturalnya. Contoh misalkan amma yatasaalun. Inilah yang naturalnya. Tidak itu hanya pelajaran saja, hanya metode saja untuk memudahkan ayah bunda mempraktekkan ini, ya. Selebihnya tetap dinaturalkan. Gitu ya. Itu penerapan yang saya ajarkan dan asatid ajarkan di Sobat Ngaji. Seperti itu Pak, kurang lebih gambarannya. Kira-kira sudah ada gambaran kira-kira tidak Pak? Berarti Pak Ustadz ya. Kalau fibra natural masih mubah ya Pak Ustadz. Insya Allah ya, tidak tidak mempengaruhi. Karena apa? Fibra yang natural itu enggak dibuat-buat. Saya punya asatid punya teman beliau di lembaga Quran itu tidak dibuat-buat. Memang ketika baca itu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu dia nggak dibuat-buat dikarenakan memang suaranya gitu. Jadi kan nggak bisa memaksakan. Gitu ya. Paham Pak ya? Gitu, seperti itu. Seperti halnya contoh nih, ada peserta yang protes kepada saya ketika saya membahas huruf tha ini ya. Ini saya bahas lagi ya. Huruf tha gini, Pak. Huruf tha gini ya. Saya ngebahas tuh mahrojnya, tempat keluarnya, terus ujung lidah menempel ke gigi atas. Ada yang protes, "Ustadz, mohon maaf. Kalau dengan saya gimana?" gitu ya. Karena saya tidak mempunyai gigi seri atas, Masya Allah gitu ya. Ya berarti yang disampaikan oleh Ustadz itu tidak sesuai cina gitu ya. Karena saya ujung lidah menempel ke gusi saja, Ustadz. Karena gigi seri atas saya sudah tidak ada. Masya Allah ya. Nah itu salah satunya seperti itu. Rusak. Gitu ya. Kemudahan dari Allah insya Allah. Dan juga tentunya niatkan bukan yang lain-lain Pak Bu ya. Makomat itu kita niatkan untuk kita diri sendiri dulu. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi dakwah untuk yang lainnya. Tiba-tiba bertanya, "Pak, kok bacaan Al-Qurannya jadi enak banget? Belajar di mana?" Dakwah di situ Pak. Oke, paham ya? Insya Allah Pak.
Ya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan mudah-mudahan tentunya ini jalan dari Allah Subhanahu wa taala juga ya. Tentunya kita harus mengingat Allah tetap ya. Bismillah, mudah-mudahan kita mempelajari ini memang karena Allah, tidak ada niat untuk yang lainnya, buang saja. Kata Syekh Hanafi Maulana, beliau mengatakan baca ikhlaskan sudah. Jangan baca kita ingin dilihat. Jangan baca kita ingin disebut bacaan Al-Quran kita bagus ya. Tapi kita baca ikhlaskan. Masya Allah ya. Itu nasihat-nasihat dari guru-guru saya. Mungkin hanya itu, ini sudah luar biasa. Ini berarti sampai 2 jam nih Pak Bu. Ya, Mohon maaf ya. Oke, gimana Bapak Ibu sekalian? Untuk Bapak gimana? Bapak Edo? Ya, sebenarnya pengen tanya-tanya lagi, cuma mungkin waktu nggak bersahabat. Dicatat aja dulu Pak, biar nggak lupa. Dicatat, nanti Bapak gabung lagi di Tahsin Besar nanti ya. Insya Allah setiap hari Ahad bersama saya. Kalau hari Rabu nanti bersama Ustaz Salman fokus ke bedah tajwid, dan juga boleh bertanya juga kepada Ustaz Salman ya. Pokoknya belajar kepada guru-guru di Sobat Ngaji pun juga, ambil ilmunya ya, meskipun ada perbedaan Pak Bu ya, karena setiap guru itu ada spesialis masing-masing. Ya, kalau misalkan andai pun ketika Bapak Ibu bertanya kepada Ustaz Salman, menjawabnya A, ketika bertanya kepada saya kok menjawabnya B, gak apa-apa, ambil saja ilmu dari guru-guru kita, ya, jangan kita jadikan benturan di situ, ya, pokoknya adab untuk belajar, kata guru-guru saya, pelajari di guru A, pelajari di guru B, dan ambil yang baiknya dan ambil yang kita pahaminya. Udah, itu aja. Jangan sampai membenturkan satu sama yang lain. Gitu ya. Oke, siap ya? Semangat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Saya yakin pertanyaannya masih banyak nih Tesipa ya, tapi kita batasi karena kita pun juga mempunyai hak untuk istirahat. Oke, semangat terus ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah ini masih luar biasa ya. Ratusan orang masih hadir. Mudah-mudahan usaha dan waktu luang Bapak Ibu sekalian bermanfaat dan juga bermakna pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh dicatat biar enggak lupa, nanti bisa ditanyakan lagi di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, biar untuk memastikan gimana cara prakteknya, jangan dulu kemana-mana. Nanti Tesipa akan sharekan video cuplikannya, ya. Itu video cuplikan prakteknya secara langsung, ya. Baik, saya cukupkan dulu ya. Saya tutup dulu untuk kajiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hada wastagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iyakum kepada semua. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ari untuk pemaparan materi pembelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir juga ya. Dan insya Allah jangan lupa Bapak Ibu bergabung kembali nanti di setiap hari Rabu malam, khusus bedah tajwidnya bersama Ustadz Salman ya. Kita mempelajari Quran surat Al-Fajr ya Bapak Ibu semua. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan bisa langsung disimpan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ustaz Ari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, sebelum kita mempraktekkan irama ros di Quran surah Al-Fatihah, begitupun juga surah-surah pendek yang lainnya, terlebih dahulu mari kita praktekkan pola ini. Di sini irama yang kelima atau tangga nada yang kelima. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Kemudian di pola kedua itu terdapat di tangga nada kedua, ya, atau yang sering kita kenal dengan irama datar. Baik, kita akan coba praktekkan seperti ini. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Irama yang pertama di pola ini, salah satu di antaranya adalah irama ketiga, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Baik, alhamdulillah teman-teman sahabat Al-Quran, kita akan memulai irama kurdi penerapan di Quran surah Al-Fatihah. Bismillahi Bismillahi. Di sini di lafaz Allahnya ada lengkungan atau ayunan yang harus kita ayunkan, ya. Dan kabar terbaik Ibu, ya, barokah selalu dan juga mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu tingkatkan ketakwaan. Kedua, la'allahu apabila lam sukun harus banget dihafalkan. Arti dari setiap huruf-huruf muqatta'ah selanjutnya hanya qalqalah ya. Kenapa? Agar nanti kita bisa wal adiyati dabha bismillahirrahmanirrahim amma yatasyaa'alun wadduha walaili idha saja wan nazi'at